di rumah, kita jumpa lagi. Kali ini, Sanggar Cerita menyajikan cerita bagus. Judulnya, Bakti Seorang Ibu. Adik-adik, Bakti Seorang Ibu menceritakan tentang nasib seorang ibu tua yang dibuang oleh anaknya. Tapi, pembuangan ini bermaksud baik daripada ibu tua itu dibunuh raja yang membenci orang tua. Mengapa sang raja itu membenci orang tua? Sebab ia beranggapan orang tua itu tak ada gunanya lagi. Bisanya hanya makan dan minta dilayani. Nah, benarkah anggapan raja itu? Mari kita dengarkan cerita lengkapnya. Rupanya keputusan gila itu diumumkan juga. Terlalu. Ada apa, Jaka? Ada apa? Tenang saja, Lana. Tidak usah resah. Ibu sudah tahu kok. Tidak, Bu. Mari masuk saja, Bu. Mari saya gandeng. Ibu, mari bersembunyi daripada... Jaka, kalau Raja Daksa menghendaki... Sudahlah, Bu. Pokoknya Ibu bersembunyi saja. Mari, Bu. Sebentar lagi pasukan kerajaan itu lewat sini. Dan pengumuman itu menyakitkan perasaan. Tak patut didengar. Itu sudah dekat. Sudah dekat mereka. Mari masuk, Bu. Iya. Keputusan raja memang tidak bisa dibantah. Harus dilaksanakan, sekalipun itu keliru. Rakyat memang harus patuh, Nak. Kalau tidak, ya kita dibunuh. Kalau masih untung di penjara. Raja kejam. Tak bisa menghargai orang tua. Raja durhaka. Itu pasukan kerajaan sudah sampai di depan rumah kita, Bu. Itu Patih Adiguna mengumumkan keputusan raja. Perhatian, saudara-saudara, raja telah memutuskan agar siapapun yang punya ibu berusia di atas 70 tahun harus dibunuh. Orang tua hanya merugikan kita, menghambat pembangunan, sebab dia tidak bisa bekerja, maunya hanya dilayani dan makan enak saja. Maka itu saudara-saudara, orang-orang tua harus kita singkirkan. Keputusan gila. Tidak berperi kemanusiaan. Jaka, sabarlah, Nak. Kau tidak usah bersedih. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih, Ibu? Ibu sudah tua. Berarti saya harus... Jaka, tenanglah, Nak. Masih ada waktu untuk berpikir. Umur ibu kini baru 68 tahun. Berarti 2 tahun lagi ibu berpisah dengan saya. Dan ibu dibunuh. Tapi Tidak. Ibu tidak merugikan saya. Meskipun ibu sudah tua, tapi ibu masih gesit. Masih bisa bekerja. Dan seandainya ibu tidak mampu lagi bekerja, saya sanggup menyediakan makanan enak buat ibu. Juga ibu, saya siap melayani ibu sampai kapanpun. Itu ibu tahu, Jaka. Kau anak yang baik. Sudahlah, Nak. Kau tidak usah terlalu memikirkannya. Saya ingin sekali menunjukkan padanya bahwa ibu saya meskipun sudah tua, tapi masih bisa bekerja. Tidak merugikan siapapun. Sudahlah, Jaka. Kau tidak usah macam-macam. Kau tahu sendiri adat raja kita. Ia akan marah padamu bila kau menceritakan tentang ibu yang masih bisa bekerja. Bisa-bisa ibu malah dibunuhnya. Benar, Bu. Baiklah. Saya mau diam saja. Oh ya, Bu. Lusa kita tamasya ya?
Ibu akan saya ajak melihat pemandangan yang indah sekali. Ibu pasti senang. Kita akan menginap di tempat yang indah itu, Bu. Ibu saya bawakan bekal makanan, pakaian, dan apa lagi, Bu? Terserah kau saja, Jaka. Baiklah, Bu. Pokoknya akan saya persiapkan bekal yang banyak agar Ibu senang, ya? Lusa kita berangkat ya, Bu? Setuju, Jaka. Jaka dan ibunya jadi tamasya. Mereka menuju ke selatan. Jaka mengandeng ibunya yang sudah tua itu sambil membawa bekal yang cukup banyak. Yuk, kita ikuti kemana mereka pergi. Sudah lelah, Bu? Mari saya gendong. Perjalanan kita masih jauh, Nak. Iya, sudah dekat kok, Bu. Kita menuju ke gunung itu. Kalau begitu, masih jauh. Baiklah. Ibu, kau gendong saja, Jaka. Kaki ibu sudah lecet begini. Maafkan saya, Bu. Saya mengajak tamasya ibu terlalu jauh. Tapi, ibu suka bukan? Iya, ibu suka. Pemandangannya memang bagus. Tapi mengapa kau masuk rimba, Nak? Di dalam rimba itu ada gua yang nyaman tempat kita beristirahat beberapa hari, Bu. Mengapa ibu mematahkan setiap ranting pohon yang dijumpai ibu? Iseng saja, Jaka. Sebentar lagi kita akan sampai, Bu. Nah, itu gua yang kita cari. Indah bukan? Iya. Nanti saya bersihkan agar ibu betah tinggal di dalamnya. Iya, setuju. Ibu juga akan membantumu membersihkannya, Jaka. Akhirnya kita sampai, Bu. Setelah berjalan seharian penuh. Iya. Sebentar lagi malam tiba. Kita tidur ya, Bu? Iya. Untung pas malam purnama. Kita bisa menikmati keindahan bulan di tengah rimba. Sungguh asik sekali. Iya. Memang asik, Jaka. Ayo, gua itu kita bersihkan dulu, Jaka. Mari, Bu. Mereka lalu membersihkan gua itu. Dan menjelang malam, pekerjaan itu sudah selesai. Jaka lalu mempersilahkan ibunya istirahat. Digelarnya tikar dan disiapkan selimut untuk ibunya. Karena lelahnya, ibu Jaka langsung jatuh tertidur. Tapi Jaka tak bisa tidur. Ia gelisah, batinnya merintih. Ia merasa menyesal mengajak ibunya tidur di gua tengah rimba. Tetapi semua itu dilakukan karena Jaka sangat mencintai ibunya. Jaka? Ibu terbangun? Bu, saya Bu. Kau belum tidur, Jaka? Mengapa, Nak? Kemarilah, dekatlah pada ibu. Hei, kau gemetar, Nak. Anakku, kau tidak usah takut. Ibu sudah tahu maksud baikmu. Jadi, kalau kau mau kembali ke kota, kembalilah besok pagi, Nak. Biar ibu tinggal di sini saja. Ibu, bukan maksud saya. Saya tidak akan meninggalkan ibu. Tinggalkan saja, Nak. Bukankah maksudmu baik membawa ibu kemari agar bebas dari kekejaman Raja Daksa? Ya, kembalilah ke kota besok pagi. Ikuti yang ibu tandai dengan ranting-ranting yang ibu petik kemarin. Ibu memang sengaja mematahkan ranting-ranting itu agar kau tidak tersesat, Nak. Jadi ranting yang ibu petik itu penuh makna? Ya. Sungguh hebatnya ibu. Kalau saja Raja Daksa tahu apa yang akan dikatakannya. Ibu saya banyak jasanya terhadap anaknya. Begitu besar baktinya. Sudahlah, Jaka. Lupakan saja semuanya itu. Besok kau kembali saja ke kota. Dan kalau sempat,
Tengok ibu sekali-sekali, nak. Ibu, saya tidak akan meninggalkan ibu barang sedetik pun di sini. Ibu akan saya bawa kembali ke kota. Ibu akan saya buatkan kamar di bawah tanah, agar raja dan prajuritnya tidak menemukan ibu. Ibu akan saya sembunyikan. Ibu harus selamat. Ibu harus bebas dari kekejaman Raja Daksa, Bu. Bu, besok kita kembali ke kota. Baiklah, Jaka. Ibu menurut saja. Siap menghadapi apapun. Terima kasih, Bu. Lalu, Jaka dan ibunya kembali ke kota. Setibanya di rumah, Jaka membuat sebuah kamar di bawah tanah untuk ibu yang dicintainya itu. Jaka yakin bahwa dengan usahanya itu, ibunya pasti akan selamat. Meskipun demikian, toh Jaka masih terus was-was. Apalagi ketika rumahnya didatangi Patih Aduguna, kepercayaan raja. Jaka ketakutan. Ada apa ya? Tidak usah khawatir. Aku mau minta tolong padamu. Apa kira-kira kau sanggup? Asalkan saya mampu, pasti sanggup. Apa yang bisa saya lakukan untuk Patih? Begini. Raja Daksa kan sudah seminggu ini sakit perut. Ia terus buang air besar, tak henti-hentinya, sampai lemas dia. Semua tabib dan dukun telah dikerahkan, tapi tak satu pun mampu menyembuhkan penyakit Baginda. Maka Baginda lalu mengeluarkan sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu akan dihadiahi intan permata. Nah, Jaka, semua orang telah ikut sayembara ini, tapi hasilnya nihil. Tinggal kau yang belum. Maukah kau mencoba mengobati Baginda? Baiklah, saya pikir-pikir dulu. Besok saya menghadap Patih. Ya baiklah. Kau kutunggu besok ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan. Patih itu pun pergi. Jaka lalu mengunci pintu rumah dari dalam. Ia menuju ke kamar ibunya dan melaporkan maksud kedatangan Patih. Ibunya menanggapi dengan penuh perhatian. Jaka, kalau hanya itu penyakit raja, gampang obatnya. Buatkan saja tumbukan daun jambu biji, peras airnya, lalu raja disuruh meminumnya. Pasti penyakitnya akan segera sembuh. Nah, Jaka, carilah daun jambu biji yang muda. Nanti ibu buatkan ramuannya. Besok pagi kau tinggal mengantarnya ke istana, ya? Baik, Bu. Pagi harinya, Jaka mengantar obat ke istana. Kedatangannya disambut hangat oleh Patih. Wajah sang Patih cerah ketika menerima obat yang dibawa Jaka. Kemudian, obat itu diserahkan kepada Raja Daksa. Jaka pun minta diri. Sore harinya, Patih datang ke rumah Jaka dengan membawa sekantung intan permata. Jaka terkejut menerima hadiah itu. Begitu Patih pulang, Jaka langsung lapor ibunya sambil membawa permata hadiah dari raja. Ibunya terharu dibuatnya. Tapi wajah Jaka tetap muram. Kenapa? Jaka, anakku. Seharusnya kau gembira menerima hadiah yang melimpah ini. Tapi, kenapa kau muram, nak? Ibu, bagi saya, harta itu tak ada gunanya. Yang paling berarti bagi saya adalah kebebasan ibu. Seandainya Raja Daksa tahu bahwa yang membuatkan obat itu adalah ibu, pasti dia akan menghargai orang tua. Dia tidak akan sewenang-wenang lagi terhadap orang tua. Anggapannya mengenai orang tua yang tidak ada gunanya pasti akan berubah.
mereka pun tertidur. Tengah malam, Jaka mendengar ketukan pintu yang bertubi-tubi. Siapakah yang mengetuk pintu itu? Jaka, aku Pati. Aku Pati, bukakan pintu. Oh, Pati, sang Pati Hadikuna. Jangan-jangan dia tahu kalau aku menyembunyikan ibu. Lalu malam ini dia akan membunuh ibu, menyeret ibu. Oh, tidak, tidak. Halo, Jaka. Ayo buka pintu. Raja sakit lagi. Raja perlu pertolonganmu. Perlu pertolonganmu, Jaka. Baiklah, kubukakan pintu bagi sang Pati. Selamat malam, sang Pati. Iya, Jaka. Maafkan aku mengganggumu ya. Raja tidak bisa tidur. Apa obatnya? Ayo, tolonglah aku. Kalau kau bisa mengobatinya, Raja bersedia memberimu hadiah apa saja yang kau minta. Ayo, tolonglah ya. Sebab semua tabib dan dukun tidak mampu mengobatinya. Ayo. Pati, akan saya coba. Besok pagi saya datang ke istana. Baiklah, kedatanganmu kunantikan. Hadiah menantimu. Jaka langsung lapor pada ibunya. Sang ibu menanggapinya dengan penuh perhatian. Nah, adik-adik, kita dengarkan kembali. Jaka, kalau raja atau siapapun yang tidak bisa tidur, minum saja ramuan ini. Air jahe campur pala, campuri gula sedikit agar enak diminum. Nah, Jaka, carilah pala dan jahe yang dibakar. Nanti ibu buatkan minuman untuk Raja Daksa. Baik, Bu. Jaka pun lalu mencari buah pala, jahe bakar, dan gula, kemudian diserahkan kepada ibunya untuk diramu. Setelah selesai, lalu dibawanya ke istana. Nah, berhasilkah Jaka? Jaka, bagaimana hasilnya, Nak? Belum tahu, Bu. Soalnya begitu air itu diterima Pati, saya langsung pulang, Bu. Tapi, sebentar, Bu. Sebentar. Seperti ada orang yang mengetuk pintu. Tenang dulu ya, Bu. Tenang. Jaka! Jaka! Pati, adikuna. Waduh, ada apa lagi ya? Mungkinkah ia tahu bahwa aku menyembunyikan ibu? Tidak. Harus tidak. Jaka! Hei, aku membawa kabar gembira untukmu. Kabar gembira? Sebentar, Pati. Selamat malam. Selamat pagi, Pati. Kau gugup, ha? Kau gugup. Kau terlalu gembira akan menerima hadiah dari raja. Berpakaian yang rapi ya. Kutunggu kau dipanggil raja. Kau boleh meminta hadiah apa saja darinya. Dengan gemetar, Jaka mengganti pakaian tidurnya dengan pakaian sehari-hari. Dipilihnya yang paling bagus karena akan menghadap raja. Setelah selesai, ia naik kereta sang Pati menuju ke istana. Raja Daksa menyambut kedatangan Jaka dengan senyum dan wajah cerah. Nah, adik-adik, dengarkan kisah selanjutnya. Selamat datang Jaka yang baik hati, yang telah menyelamatkan nyawaku dari maut. Dengan kau obati, aku sehat kembali. Aku bisa memerintah seperti sedia kala. Aku jadi berguna lagi, Jaka. Sekarang tiba waktunya aku membuatmu gembira. Ingin hadiah apa dariku? Kau boleh minta hadiah apa saja, kecuali singgasanaku. Kau ingin jadi Perdana Menteri? Atau Ketua Tabib seluruh negeri ini? Tinggal pilih.
Kau menggeleng. Wajahmu muram. Matamu berkaca-kaca. Ada apa gerangan yang membuatmu berduka, Jaka? Saya terharu karena Baginda begitu baik. Kau juga baik, Jaka. Kita berdua orang baik-baik. Kalau saja dunia ini isinya orang seperti kita, tidak akan ada peperangan. Semuanya damai. Iya kan? Iya, akan damai lagi bila Baginda mencabut keputusan. Apa maksudmu? Keputusan yang mana? Sebagai raja aku banyak sekali mengeluarkan keputusan. Dan semuanya bijak. Jadi mana yang akan kau... Maksudku, mana yang harus kucabut? Sebentar, Baginda. Saya hanya minta cabutlah keputusan Baginda yang isinya menyingkirkan orang-orang tua. Saya ingin Baginda membebaskan orang-orang tua negeri ini dari hukuman yang kejam, yaitu dibunuh. Berilah mereka kemerdekaan, Baginda. Bebaskan mereka hidup sampai maut memanggilnya. Janganlah dibunuh. Jaka, mengapa kau mempersoalkan itu? Sebaiknya kau urusi saja masa depanmu. Kau boleh minta rumah, pangkat, demi anak istrimu kelak. Buat apa kau mempersoalkan orang tua yang tidak ada gunanya? Orang tua saya banyak gunanya, Baginda. Tidak hanya berbakti untuk saya saja, tapi juga untuk Baginda. Apa maksudmu? Bakti apa yang kurasakan dari orang tuamu? Jangan mengada-ada. Katakan, bakti apa itu? Baginda, yang membuat ramuan obat itu bukanlah saya, tapi ibu saya. Sehingga Baginda kembali sehat. Berapa usia ibumu, Jaka? 75 tahun. Melebihi batas usia yang kutentukan. Sebetulnya ia harus sudah dibunuh sejak 5 tahun yang lalu. Kenapa ia masih hidup? Di mana ia berada? Saya sembunyikan di kamar dalam tanah. Jaka, mengapa itu kau lakukan? Kau telah melanggar keputusanku. Semua itu saya lakukan karena saya mencintainya, Baginda. Saya sangat menghargainya. Bakti dia begitu besar. Pengalaman dia sangat banyak. Dan ia pun punya keterampilan segudang. Termasuk pandai membuat jamu. Bagaimana mungkin saya akan membuangnya, membunuhnya, Baginda? Bila itu saya lakukan, niscaya penyakit Baginda tidak akan terobati. Jaka, apa yang kau katakan benar. Ibumu memang hebat, Jaka. Telah pula menyelamatkanku. Apa jadinya bila ibumu telah tiada? Pasti penyakitku tidak akan tersembuhkan dan aku meninggal. Ya, ini suatu bukti nyata. Tidak selamanya orang tua tidak ada gunanya. Maafkan aku, Jaka. Ya, hari ini juga aku mencabut keputusanku yang kejam itu. Begitulah adik-adik, kisah Raja Daksa yang dulu lalim kini menyesali perbuatannya. menjumpai Ibu Jaka dengan hati yang tulus. Dan Ibu Jaka menerimanya dengan penuh keharuan. Nah, sampai jumpa di lain cerita.